Ayah, itu ayah lagi baca buku apa sih? Oh, ini buku Sudut Hati dari Mas Willy Ardi. Isi tentang apa ya? Ini buku-buku galau, Bun. Jadi isinya apa ya? Ungkapan hati, perasaan tentang cinta-cinta gitulah. Ini anak-anak senja banget. Anak-anak senja banget. Keren Mas Willy. Oh iya, kemarin ayah pas dapat buku ini dari Mas Willy, kan kita di rumah Marta Tilaar itu kita sempat sedikit membahas tentang pedang lewang, yaitu pedang yang ada di era penjajahan Belanda zaman dulu. Jadi zaman dulu tentara Kenil itu masuk ke bumi Nusantara itu untuk melakukan penjajahan yang sebelumnya juga mengeruk hasil bumi. Nah, karena gagal dalam pertempuran, kalah terus karena tidak mengenal medan dan secara anatomi pada saat pertempuran pedangnya mereka kan terlalu besar, sedangkan pedang sini tuh ringkes dan efektif. Akhirnya mereka membuat suatu pedang yang dinamakan pedang kelewang. Sejarahnya zaman dulu ketika perang Aceh tahun 1840-an itu mulai tentara Kenil itu dibekali pedang kelewang yang dengan marking yang pertama itu mereknya Humboldt. Kemudian di era tahun 19-an awal ketika mulai masuk ke era-era itu, pedang kelewang itu dibuat atau diproduksi di industri Milsko sehingga markingnya pedang Milsko. Ayah ingat Bun, kita punya satu pedang kelewang dari Simbah dulu yang juga tentara Kenil yang akhirnya bergabung ke Republik sebagai tentara Republik. Masih ada tinggalan satu pedang kelewang. Nanti kita sekaligus bersihkan dan lihat markingnya itu apa. Nah, yuk kita sama-sama bersihkan. Oke. Nah, ini Bun, ini pedang kelewang yang ayah punya. Bentuknya seperti ini. Panjangnya kurang lebih sekitar 65-70 cm. Kemudian untuk sarungnya, pelindungnya ini dari logam. Yang ini dari kulit sapi atau kerbau, kurang tahu. Ini ada pelindung tangan, ada dari kayu. Untuk alat membersihkannya, ayah pakai ini apa? Autosol. Berarti sama kayak tadi ya? Iya, kayak yang untuk pedang buntuk. tanah atau pedang buntuk. Jadi intinya kalau untuk senjata-senjata yang dari logam itu pakai autosol. Tapi kalau bentuknya pusaka atau posanaji itu pakai minyak khusus. Terus pakai bekas masker aja. Jadi kan sekaligus dibuang nanti. Ya. Pertama dibersihkan sarungnya dulu. Ini kotor banget. Ternyata kalau nggak dibikin video nggak perlu dibersihin. Jadi mumpung dibikinin videonya sekaligus kita bersihkan. Ini hampir mirip pedang-pedang Jawa ya bentuknya, cuma sedikit lebih panjang dan Eropanan banget. Terlihat dari ini apa? Gagangnya ya, pelindung tangannya itu mirip pedang anggar. Kokoh, kuat. Berat nggak? Sedikit lebih berat. Jadi kalau pedang katana yang tadi itu, ya,
itu enteng, jadi seperti nggak megang pedang. Kalau ini relatif agak berat, jadi mungkin unsur bajanya lebih banyak ya. Ini pakai sikat gigi untuk membersihkan sela-sela yang susah dibersihkan. Kita lihat bilahnya. Ini kulit ini. Kulit apa? Kulit sapi apa kerbau ya? Tebel dong ya. Tebel ya. Nah ini pedangnya seperti ini, hitam, legam, kelengan istilahnya. Besinya besi kelengan. Wah ini ada magnetnya bun. Jadi ketinggalan satu ada magnet di sini. Mana? Ini magnet. Jadi waktu itu mungkin pernah untuk nempel-nempel apa ya. Jadi karena ada unsurnya logam, ini nempel, bukan nempel. Ini menandakan pedang ini asli logam, bukan plastik. Kalau plastik kan nggak nempel logam. Mau dikiranya properti mainan gitu. Untuk markingnya ini, oh belum kelihatan karena kotor. Kotor yang jelas pedangnya ini seperti ini. Bentuknya agak melengkung, hitam, kokoh, tebal, kuat. Bener-bener pedang tebuas ya, pedang tebuas. Itu kalau buat nyembelih kambing apa sapi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Perlu dicoba loh. Nanti aku tak tanya ke juragan itu sate yang tukang nyembelin wedus. Bisa sekali ngegas nggak pakai ini. Ini keren sih, keren. Kita bersihkan ya. Ini debu-debunya sedikit dilapin dulu. Nah kalau sudah pakai autosol. Wah ini magnetnya nempel lagi bun. Taruh dulu. Singkirin aja dulu. Singkirin aja dulu, nggak apa-apa. Ini pakai autosol. Ini udah lama banget nggak dibersihkan bun. Iya biasanya cuma keris nyatok yang dibersihkan. Padahal ini pedangnya simbah dulu ya. Kita harus jaga, kita lestarikan biar masih awet sampai ke anak cucu. Kemarin ada tamu kesini, niat banget loh. Jadi dia itu searching, dia subscribernya ayah juga bun. Dia lihat videonya ayah, kemudian dia penasaran dengan Gria Wiyata Padmanaba. Orang mana? Orang Paduruso ya, Rembun ke utara. Dia searching di GPS, main ke sini. Dia bawa beberapa keris yang untuk dimintakan petunjuk. Ini keris apa, keris apa. Terus cerita juga kalau tinggalannya leluhurnya atau simbahnya ada pedang. Dan pas ayah lihat gambarnya, karena yang dibawa ke sini kan cuma keris. Iya. Dibawa ke sini cuma keris. Ketika dia nunjukin pedang, oh itu pedang kelewang, aku juga punya. Nanti biar sekaligus tak jelasin apa itu pedang kelewang. Sekaligus kita bersihkan dulu ini pedangnya. Ini kotor banget ini. Artinya memang nggak pernah dibersihin ini tuh. Sampai rodanya kan. Karatnya ya? Karatnya luar biasa. Ini pedang kokoh banget. Kokoh. Jadi pedang kelewang seperti ini biasanya dimiliki oleh tentara-tentara Kenil. Jadi zaman dulu Belanda itu merekrut pribumi sebagai bagian dari angkatan perangnya yang dinamakan tentara Kenil. Kalau simbahnya ayah dulu itu tentara Kenil tapi di bidang kesehatannya, atau istilahnya zaman sekarang PMI-nya lah, atau bagian kesehatan lah yang ngurusin kesehatan. Nah ini pedangnya seperti ini. Kalau yang tadi sempat saya jelaskan, pedang dengan marking Hamburg itu dari namanya aja udah kelihatan nama daerah di Jerman. Jadi pedang itu diproduksi tahun 1800-an awal sampai tahun 1800-an akhir. Itu produksinya di Jerman, Hamburg. Kan perang Aceh berakhir tahun 1904. Jadi ketika Belanda selesai perang Aceh, kemudian ke Batavia, mungkin proyek-proyeknya itu berubah ya. Yang tadinya mungkin buatannya Hamburg
Kemudian ganti pabrik, yaitu produsennya Milsko. Yang nggak ada markinya itu pedang-pedang baru, Bun. Pedang-pedang yang dibuat menyerupai pedang kelewang. Kalau pedang Milsko itu sendiri produksinya dari tahun 1900 sampai 1500. Ayah punya nggak pedang itu? 1950. Ayah punya nggak pedang itu? Ya ini tak bersihin dulu. Ini setahu ayah dulu tulisannya Milsko. Tapi ini tak bersihin dulu, nanti tulisannya apa? Tulisan itu artinya markingnya ya, Bun, mereknya. Iya. Nah ini kelihatan nih. Ini sudah Mana coba kelihatan. lihat. Coba diambil gambarnya, difokuskan ke sini, kelihatan nggak? Kebaca nggak? Agak-agak itu sih. Nah, kelihatan kok itu. Oh ya. Tulisannya Milsko ya. Ya. Milsko. Jadi ini pedang kelewang yang diproduksi oleh pabrikan Milsko. Jadi era Perang Dunia ya, era Perang Dunia tahun 1900 awal. Iya. Cukup keren, cukup keren. Nah, nanti untuk perawatan yang terakhir sama seperti merawat pedang katana, kita bisa kasih menggunakan minyak pusaka untuk tahapan terakhir supaya tidak mudah berkarat. Oh ini lanjut juga nih, untung nggak kebelar tadi. Kalau kebelar, Hati-hati. Iya hati-hati, harus hati-hati. Memang kalau merawat pusaka itu ya memang harus sangat hati-hati ya, supaya tidak terluka. Oh ini keren, udah bersih, udah bersih. Awas tangannya kena. Ya. Jadi teringat era zaman dulu, perang si Pitung. Menggunakan pedang seperti ini. Nah, pedang kelewang seperti ini ada lawannya, Bun. Apa tuh? Namanya pedang sabet Mataram. Punya nggak? Ada, itu lebih tua lagi malah. Jadi zaman dulu yang terkenal ya, Bun, yang terkenal itu ketika pertempuran di Batavia, penyerbuan pasukan Sultan Agung ke Batavia. Itu senjata utamanya yaitu pedang sabet atau dikenal juga dengan pedang sabet Mataram. Usianya jauh lebih tua lagi karena kan seera kerajaan Mataram ketika penyerbuan ke Batavia itu, ke VOC ya, atau kartel dagang saat itu. Nah nanti di episode yang selanjutnya akan kita bahas anak ibu sakit batuk-batuk. Tenggorokannya kering. Sahurnya tadi minum dulu, jadi biar tenggorokannya nggak kering. Udah Ya, di episode selanjutnya kita akan bahas tentang pedang sabet Mataram yang merupakan senjata pamungkas atau yang terbaik versi pedang menurut saya, menurut Ki Beta Yuwana. Jadi jangan kemana-mana, masih di channel YouTube Ki Beta Yuwana. Kita akan selalu menyajikan, mengedukasi tentang budaya, kemudian pusaka serta tosan aji. Masih sama-sama belajar. Mari kita lestarikan benda-benda peninggalan leluhur, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.